Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Dan mohon maaf kepada Dokter Tifa, saya kira saya yang terakhir nih ya, karena muncul terakhir ya. Tetapi rupanya harus kita dengar nanti yang terakhir dari Dokter Tifa yang lebih akademisi begitu ya. Dan guru saya Pak Anwar Abbas yang saya hormati, Masya Allah, yang saya gugu dan saya tiru. Pak Anies Mata yang lambat laun saya semakin mengenalnya, dan kalau lihat dari apa yang beliau tulis ini, andai kata saya Menteri Pendidikan, saya wajibkan seluruh Indonesia baca ini, Pak. Ini andai kata saya seorang menteri, saya akan borong dan beli dan bagikan gratis di semua tempat. Dan saya juga akan memesan ini kepada nanti yang mengirimkan, saya akan hubungkan. Saya akan jadikan ini, sampai saat ini saya masih rata 100 masjid di 1 bulan. Rata-rata saya hanya patok segitu, saya nggak mau lebih karena akan ganggu ritme keluarga dan lain-lainnya. Saya hanya bersedia 100, saya bikin sama teman-teman 100 masjid saja 1 bulan, dan itu masih konsisten di 100 masjid, dan ini akan saya sampaikan di 100 masjid. Saya akan mulai dengan apa yang, terima kasih kepada moderator ya. Apa yang pesan Islam dalam menghadapi krisis dan menjawab pertanyaan Pak Anies Mata. Justru jawaban itu saya akan mulai dari halaman 79 di buku Bapak yang menuliskan itu kekuatan 5 besar dunia. Ketika saya membaca di spanduk dimanapun 5 besar, 5 besar, 5 besar, saya langsung berkata, yes, he's the leader, he's the next leader, he's the next leader. Kenapa saya katakan begitu? Saya orang marketing, saya orang pergerakan, saya orang pasar. Saya tidak nyebut merek ya, saya mohon maaf ya. Tapi teman-teman mungkin tahu para pelaku pasar dari sisi marketing. Ingat ketika sebuah bedak bayi yang bernama depan huruf J itu ditengarai mengandung arsenik yang sangat berbahaya bagi bayi. Saya akhirnya membahas pada waktu itu saya masih di ITB kalau nggak salah, di waktu ngambil S2 betul. Itu kita bahas betapa ciamiknya dan tapi berbahaya tapi sangat jitu. Justru pencipta krisis itu ternyata dalam tanda kutip orang dalam. Yes, krisis itu opportunity. Krisis itu ada suatu huge message, pesan yang sangat luar biasa dalam sebuah krisis yang nanti kita bawa ke dalil sebentar. Tapi lihatlah apa yang terjadi dari sisi marketing dulu. Produk bedak bayi yang berhuruf J itu, yang isunya disampaikan oleh orang dalam itu mengandung yang berbahaya bagi bayi, dia keluarkan dana yang sangat besar untuk mengambil semua produk J di pasar pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dan semua masyarakat, terutama ibu-ibu, menaruh kepercayaan yang lebih besar kepada produk baby huruf J itu, dan akhirnya memborong dan membeli. Dan ini sangat, karena produk J bertanggung jawab, produk J itu care sama bayi. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan krisis ini, J menjadi mendominasi dan sampai sekarang market leader untuk produk bayi. Begitu juga apa yang terjadi dengan krisis yang diciptakan sendiri oleh beberapa produk-produk lain. Kita tahu pada waktu itu ada isu lemak babi di sebuah susu yang sangat populer di Indonesia. Ternyata selidik punya selidik, itu bagian daripada strategi marketing. Walaupun berbahaya, tapi mereka sangat teguh memegang prinsip crisis is opportunity. Dan lihat sekarang, produk itu punya tagline yang luar biasa dan semua orang percaya dengannya. Begitu juga bumbu penyedap yang hampir redup. Dan sudah redup pada waktu itu. Sudah redup sebuah bumbu penyedap. Tiba-tiba ada isu yang memainkan bahwa itu mengandung babi di dalam unsurnya. Lihatlah, sebuah krisis ini betul-betul membangun sebuah opportunity. Kalau kita melihat dalil, maka krisis juga menjadi sebuah dalil untuk hebat. Kita tahu bahwa Ibrahim tidak akan menjadi khalil sebelum dia mendapat krisis dibakar oleh Namrud. Dengan dibakar itu, dia hijrah dari Babilonia menuju Haran, kemudian menuju Hebron, dan di sanalah dia membangun sebuah civil society yang luar biasa. Kita tahu apa yang tercantum dalam buku ini. Pak Anies Mata dengan sigap dan clear sekali memberikan message tentang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, yang kalau saya simpulkan dengan beberapa kata, justru
krisis itulah yang membuat Yusuf itu punya opportunity dan membuat Mesir menjadi bangsa yang sangat dipandang sehingga semua orang kiblatnya ke Mesir karena solution untuk segala macam persoalan krisis ekonomi pada waktu itu. Begitu juga kalau kita lanjutkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala membelah laut dan membangun civil society yang kemudian menjadi besar dan kemudian akhirnya penerusnya menduduki the promised land di Palestina, justru karena beliau ada krisis yang sangat hebat dikejar oleh Fir'aun laknatullah. Kalau nggak ada kejaran itu, tentu kita lihat Nabi Musa masih berada di Mesir dan tidak ada peristiwa belah laut. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, beliau mendapatkan krisis yang sangat hebat ketika murid-muridnya, Yudas Iskariot, mengkhianatinya dan membuat Isa dikejar oleh tentara Herodes untuk disalib, dan kemudian karena krisis itulah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak insya Allah akan kembali menjadi, kalau Kristen bilang juru selamat, kalau kita bilang ya akhir yang akan penentu di akhir zaman. Dan kita juga nggak akan lupa krisis yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Justru krisis itu menciptakan sebuah opportunity. Lihat, Nabi Muhammad di embargo ekonomi. Nabi Muhammad ketika di embargo ekonomi yang sangat dahsyat itu diupayakan untuk dibunuh. Nabi Muhammad kemudian wafat pelindungnya Abu Talib. Lalu kemudian wafat pula istri tercinta Sayyidatina Khadijah. Lagi begitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj orang bilang hiburan untuk Nabi Muhammad. Hati-hati. Kalau saya melihatnya itu sebuah saringan untuk menyaring mana yang munafik, mana yang ragu, mana yang tidak sejalan dengan perjuangan, disingkirkan. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu harus dialami dengan iman, sehingga yang satu visi, satu misi, kemudian hijrahlah. Krisis itu terjadi kemudian hijrah Nabi Muhammad dari Mekah kemudian ke Madinah, dan di Madinah dengan piagam Madinah akhirnya muncullah sebuah civil society yang kita sebut masyarakat madani yang luar biasa. Nah, ketika buku ini saya baca, saya terima selembar, 2 lembar, kemudian saya nggak bisa lepas loh Pak Anies. Saya nggak lepas dengan buku ini. Kenapa? Karena strukturnya. Pertama, keseimbangan ekosistem. Ya, luar biasa. Keseimbangan ini menceritakan tentang Sa'ad bin Ubadah, Abu Ubadah ibn Jarrah, yang kemudian memilih untuk memilih di tempat yang kena wabah, dan bukan mengabaikan kalimatnya, maaf, mempunyai usul lain ketimbang yang diminta oleh Umar bin Khattab untuk kembali, begitu. Sedangkan itu sebuah hadis yang sangat membuat kita teringat lagi, umatku nggak akan binasa kata Nabi kecuali dengan 2 hal, perang dan wabah, sehingga keseimbangan ekosistem ini ada di balik wabah ini. Lalu kemudian setelah itu Pak Anies Mata langsung masuk kepada kepemimpinan di tengah krisis. Dan kepemimpinan di tengah krisis yang ditampilkan ada sebuah kepemimpinan yang mesti dicontoh. Sekali lagi, mohon maaf sekali, ketika orang-orang hebat itu punya solusi, Roosevelt yang ditulis di buku ini 30.000 itu impossible, ternyata nembus 50.000, memang harus berpikir demikian. Dan ternyata orang-orang seperti Roosevelt sebenarnya malah dia menjalankan teori Al-Quran ketimbang kita yang sering pesimis, begitu ya. Kenapa saya katakan jadi pesimis? Orang lagi selalu, kita ini lagi krisis, kenapa terus mikirnya kendi? Mohon maaf ya, kendi. ini come on, ini bilang kenapa justru itu gitu loh. Percuma lah gitu mikir kendi untuk menyatukan kalau umpamanya buzzer itu masih terus menceritakan cebong kampret, masih terus bercerita soal kadrun. Bangsa ini terbelah dengan model-model yang demikian gitu loh. Dan solusinya di halaman 102 dan di halaman tadi sudah tandai yang agama itu, kembalilah kepada agama. Itu Pak Anies Mata menuliskan di halaman berapa tadi itu ya? Ini penting. Saya telah mentandainya itu. Yuk back to the balilah kembali kepada yang tidak ada keraguannya. Ya, zalikal kitab la raiba fihi. Ini kitab yang nggak ada ragunya sedikit pun. Mau solusi apa? Politik, ekonomi, sosial. Nggak pernah ada keraguannya. Dan Kiai Anwar Abbas tadi sedikit saya komentari tentang demokrasi Pancasila. Yes, I'm absolutely agree. Bahkan ketika saya baca konsep Pancasila menurut Buya Hamka,
itu beliau Buya Hamka dengan sangat mudah menjelaskannya dengan teori 10.000. Kata Buya Hamka dalam bukunya 10.000, itu 10.000 itu bisa berarti kalau ada angka 1 di depannya. Kalau tidak ada angka 1, dia hanyalah berarti 0, 0, 0, 0 saja. Nah, 1 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga, kata Buya Hamka, kemanusiaan yang adil dan beradab hanyalah bisa diterima kalau dia berdasarkan tauhid. Sehingga persatuan Indonesia pun bisa kita terima kalau dia berketuhanan yang Maha Esa. Sehingga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan juga berdasarkan tauhid ketuhanan yang Maha Esa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan sayangnya kami dituduh anti Pancasila, kami dituduh intoleran, kami dituduh berbagai macam anti kebinekaan, bahkan dimasukkan ke dalam paham-paham terorisme, dimasukkan dalam paham-paham entahlah yang buzzer yang sebagai pemecah belah itu paling piawai, paling ahli dalam membuat framing. Tapi teman-teman sekalian dan jamaah sekalian, mari kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang mohon dikoreksi moderator, saya hanya menghafal ayatnya tapi lupa di mana tepatnya, tapi Al-Baqarah. Pak Anwar Abbas, muridmu ini lupa ini Al-Baqarah ayat yang keberapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walam ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Lihatlah, Allah akan berikan krisis kepadamu. Kalau saya membacanya begitu dalam teori, dalam diskusi ini. Allah akan berikan krisis kepadamu kalau kamu ingin mendapatkan surga atau kebahagiaan. Krisisnya berupa hatta yaqul rasul wallazina amanu mata rasulullah al-qarib. Kapan pertolongan Allah tiba? Begitu dahsyat krisisnya. Krisisnya itu adalah Allah timpakan kesulitan, kemalangan, dan itu semua Allah minta kembalilah kepada Allah. Dalam negeri yang majemuk ini, boleh nggak kalau saya mengatakan, yuk kita rame-rame kembali kepada Pancasila yang murni dan konsekuen, yang butir-butirnya diterapkan dalam 37 pasal itu, ya, dalam 5 sila dan 37 pasal, dan kemudian diterapkan dalam Undang-Undang Dasar yang sudah kita sepakati dan tidak perlu dirubah-rubah, sehingga nggak perlu juga ada 3 periode dan sebagainya, menanggapi Anies Mata. Jadi saya singkatnya begitu, saya memberikan kesempatan yang lebih luas kepada guru-guru saya. Sebagai seorang pergerakan, saya dinobatkan tadi oleh Pak Anies Mata, saya melihat dan saya merasakan, waspadalah, gerakan di bawah itu begitu panasnya, tinggal tunggu pemicu sedikit saja, tek, begitulah. Waspadalah, saya berusaha meredam di mana-mana. Di sana kami meredam, di sini kami meredam, di sana kami meredam, di titik-titik itu kami meredam. Kemarin kami baru pulang dari Medan, ya, di 10 titik masjid, yang salah satunya sayang sekali tidak diizinkan bicara di Siantar, dan heboh di semua media massa. Justru saya yang meredam. Kalau tidak saya pegangin itu, teman dari seorang PDIP ya, Pak Lubis, yang itu masyarakat udah marah sekali kepadanya. Saya lagi-lagi meredam, di tempat lain saya meredam, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Di Malang kami diusir, nggak boleh bicara, dengan alasan anti pemerintah lah, anti kebinekaan lah, anti NKRI lah, kami pula yang meredam. Nggak ada apa-apa, cuma kesalahpahaman. Di mana-mana kami selalu meredam, dan ini harus dijadikan catatan kepada pemerintah, ya, bahwa masyarakat di bawah itu betul-betul berada dalam api dalam sekam, dan tentang saya hati-hati dalam bicara, takut disangka menghasut ini ya. Artinya gini, intinya adalah yuk turun rame-rame, gunakan teori yang ada dalam halaman 151, ya, yaitu terutama yang 5 teori yang Pak Anies Mata sutir dari analisa Ammar bin As terhadap dalam asar, ya, dalam Imam Muslim, dalam Al-Mustawid Al-Quraisy, ada 5 katanya. Yang pertama, ahlamu an-nas inda fitnah, gitu ya. Jadi yang paling tenang, paling kalem dalam menghadapi segala fitnah. Karena the most powerful man when relax, katanya dalam sebuah teori begitu. Manusia tuh akan timbul kekuatan dahsyat ketika dia relax, ketika dia tenang, ketika dia damai menghadapi segala macam
persoalan. Karena ketika tenang itu timbullah semua peluang, opportunity, daya fikir yang luar biasa. Yang kedua, recovery katanya, buru-buru recovery. Dan yang ketiga, kalau bisa melakukan serang balik, artinya kalau serang balik di sini kayak saya artikan clear, ya, jelaskan dengan detail. Yang keempat, ya, paling rahim terhadap duafa, begitu. Di sini betul-betul seorang pemimpin mesti tampil, ya, khairukum lil miskin, ya, Pak Anies Mata menulis di halaman 152, khairukum lil miskin, ya, dan wayatim wal dhaifin. Jadi paling rahim kepada orang susah, orang miskin, dan memberikan solusi gitu loh. Ketika minyak goreng langka, solusinya gebuk itu yang suka naikin harga. Sikat itu yang suka nimbun barang. Bukan lariinnya ke rebusan gorengan, rebusan dan kukusan gitu ya. Itu mah kita tahu juga gitu ya. Baik. Tapi apapun itu solusi layanan. Dan terakhir yang kelima itu adalah beliau mengatakan itu bertahan dengan kediktatoran. Ya, paling menghadapi raja-raja yang diktator. Saya pikir nomor 5 ini menjadi solusi yang sangat baik untuk teman-teman yang dikit-dikit rame berontak ketika seorang sahabat Rasulullah datang ke Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau setelahmu ini kami dipimpin oleh pemimpin yang zalim? Bukankah Rasulullah suruh sabar? Tolong koreksi Pak Kiai Anwar Abbas. Rasulullah suruh sabar. Rasulullah nggak suruh berontak. Karena nggak ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah menurunkan pemimpin yang sah. Yang ada adalah konstitusi. Dan kita tetap disuruh sabar. Mudah-mudahan penutup 5 ini adalah menjadi solusi yang sangat tepat, ya, bahwa bagaimana kiat Islam, penghasan Islam dalam menghadapi krisis ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kesempatannya.